Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mbak-mbak semuanya? Setelah liburan 2 minggu, alhamdulillah sudah kembali ke pondok, nggih, dengan keadaan sehat dan lebih bahagia, nggih, semoga. Nggih, ketika kita lebih bahagia, maka akan juga lebih semangat. Jadi semoga nanti sampean-sampean lebih semangat jamaahnya, semangat ngaosnya, semangat sekolah, madinya, dan semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Alhamdulillah malam ini kita semua melaksanakan yang namanya pemilihan lurah dan juga serah terima jabatan pengurus lama kepada pengurus baru. Saya ucapkan terima kasih sekali, matur suwun sangat kepada pengurus lama yang sudah bersedia selama 1 tahun ini berkhidmat sebagai pengurus, melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan dengan ikhlas. Terima kasih, semoga khidmat sampean sebagai pengurus selama setahun ini itu sebagai lantaran sampean-sampean sedanten bisa mendapatkan ridho saking masyayikh, saking punyai, dan juga sebagai lantaran sampean-sampean sedanten bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Dan pengalaman sampean selama 1 tahun menjabat sebagai pengurus semoga menjadi pengalaman yang berharga dan bermanfaat untuk sekarang, untuk masa nanti, ataupun nanti setelah sampean lulus dari pondok dan juga bermasyarakat. Untuk pengurus baru, selamat sudah terpilih sebagai pengurus. Kenapa saya kasih selamat? Karena pengurus pondok itu adalah orang-orang yang terpilih, pilihan. Jadi nggak sembarang santri bisa jadi pengurus. Sampai mondok bisa bertahun-tahun, bisa jadi selama mondok itu nggak jadi pengurus. Ya, kenapa? Jadi pengurus itu adalah pengalaman yang istimewa, pengalaman yang berharga. Jadi orang-orang atau santri-santri atau sampean-sampean yang sekarang sudah jadi pengurus, sampean kita bersyukur. Kenapa? Karena ketika sampean disuwun untuk jadi pengurus, sampean itu lebih mudah untuk apa? Untuk berkhidmah. Cara khidmah itu macam-macam. Nah, sampean gak usah milih. Sudah jelas sekarang jadi pengurus, sudah jelas jalan khidmah sampean. Jadi ya sudah, bersyukurlah. Jadi pengurus itu adalah amanah yang sangat besar, Saya tahu jadi pengurus itu selain memang istimewa, tapi juga berat. Tugas-tugasnya banyak, tanggung jawabnya besar. Jadi saya minta mbak-mbak yang sudah jadi pengurus sekarang yang baru, saya mohon sampean luruskan niatnya dari sekarang, sampean mantepkan niatnya sampean untuk niat khidmah. Kalau sudah niatnya sudah mantep, insya Allah nanti dalam mengemban amanah, dalam menjalankan tugas-tugas itu akan dilakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Jadi kadang-kadang ada orang yang menyalahartikan ikhlas. Jadi ada yang merasa bahasanya ikhlas itu ya wis nerimo sama diutus ya wis ditompo. Tapi ketika melakukan apa yang diutus, maksudnya melakukan tugas-tugas itu ya sekedarnya saja, tidak dengan sepenuh hati. Padahal ikhlas itu bukan seperti itu. Ikhlas itu pertama yaitu tadi nerima, niate leres, hikmah, yang kemudian
ketika diberikan tugas itu dia lakukan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, ya, dengan kesenangan hati, dengan senang hati. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau sudah niatnya benar, niat hikmah, niatnya ikhlas, memang hikmah, insya Allah nanti ketika sampean menjalankan tugas-tugas sampean sebagai pengurus, itu akan minim sekali merasa capek, merasa males, merasa terbebani. Itu akan minim sekali rasa-rasa yang seperti itu, karena niat awalnya sudah benar, sudah ditoto ngoten nggih. Nah, karena tugas pengurus itu berat, tanggung jawabnya besar, makanya pengurus di sini formasi pengurusnya makanya lebih banyak. Ada berapa ya? Kira-kira mungkin 10 ya. 10. Nah, masing-masing anggota, entah itu yang menjabat jadi ketua, sekretaris, bendahara, si pendidikan, si kegiatan, si kebersihan kesehatan, semuanya memiliki tugas masing-masing nggih. Nah, kula suwun Mbak Ketua dan anggota-anggota pengurus yang lainnya mohon kerjasama ketika melakukan tugas itu dengan cara bekerja sama, sareng-sareng. Biar apa? Biar tugas yang terasa berat itu akan menjadi lebih ringan. Terutama Mbak Ketua. Sampean, walaupun sampean pemimpin, tapi sampean tidak bisa atau tidak harus kerja sendiri atau yang lebih menonjol sendiri, mau maju sendiri, tidak. Sebagai ketua harus bisa merangkul anggotanya, ngajak anggotanya untuk sama-sama semangat, sama-sama maju, sama-sama fokus dengan tugas masing-masing. Jadi bukan ketua aksi sendiri atau sekretaris aksi sendiri-sendiri, bukan seperti itu, tapi sareng-sareng, saling menyemangati, saling menguatkan. Nah, begitu ya. Tuh. Jadi harus bekerja sama, harus fokus dengan tugas masing-masing dan juga maksimal dalam menjalankan tugas. Ada sebuah qaul yang mungkin bisa buat sampean para pengurus lebih termotivasi. Qaulnya berbunyi seperti ini: Man akroma aliman faka'annama akroma sab'ina nabiyan, wa man akroma muta'alliman faka'annama akroma sab'ina syahidan. Siapa saja yang memuliakan satu orang alim atau kiai, maka dia seperti sedang memuliakan 70 nabi. Dan siapa yang memuliakan satu orang pencari ilmu atau di sini santri, maka dia seperti memuliakan 70 syahid. Nah, Mbak pengurus, sampeyan itu dapat dua-duanya. Sampeyan termasuk dua-duanya. Akroma aliman sama akroma muta'aliman. Sampeyan memuliakan bunyai dengan cara apa? Dengan cara mau berkhidmah dan bersedia ditunjuk sebagai pengurus. Sampeyan juga memuliakan santri, karena sampeyan sebagai pengurus, sampeyan tugasnya adalah ngurusi santri. Ngurusi santri itu sama dengan memuliakan santri. Ya, manut sama bunyai atau mau berkhidmah, bersedia untuk berkhidmah sebagai pengurus itu sama, atau salah satu cara sampean memuliakan kiai bunyai ini sampean.
Jadi sampean sebagai pengurus ini sampean dapat dua itu tadi, dua golongan yang mendapatkan pahalanya sampai 70 kali lipat. Memuliakan satu bunyai saja pahalanya seperti 70, memuliakan 70 nabi. Memuliakan satu santri saja pahalanya seperti memuliakan 70 syahid. Sedangkan di sini ada berapa santri yang sampean mau sampean mau urusi di sini? Ada ratusan santri. Jadi jangan khawatir, walaupun ya memang jadi pengurus itu memang berat, tugasnya banyak, tanggung jawabnya besar, tapi pahalanya juga berlipat-lipat, begitu nggih. Ada satu lagi yang penting sekali, yaitu apa? Yaitu pengurus, ketua, dan semua sisi yang ada di dalam kepengurusan harus memberikan suri tauladan atau uswatun hasanah kepada yang diurusi, yaitu para santri. Karena apa? Karena sampean cuma ngongkon perintah-perintah oprak-oprak, tapi sampean piyambak mboten disiplin, dijamin santri-santri sing sampean oprak-oprak iku yo gak akan gerak, gak akan manut gitu. Jadi memberi contoh yang baik, dengan bersikap disiplin kepada waktu, disiplin dengan kegiatan pondok, mengikuti aturan, tidak melakukan larangan-larangan pondok, itu adalah kunci salah satu kunci sampean bisa berhasil menjadi pengurus, bisa menggerakkan semangat para santri. Kadang kalau sampean sudah kasih contoh yang baik, ngoprak-ngoprak gak terlalu effort, gak terlalu berlebihan, itu loh para santri loh wis gerak, begitu ya. Jadi itu betapa pentingnya para pengurus untuk kasih contoh yang baik. Nah, untuk para mbak santri semuanya sebagai warga ya yang diurusi, saya juga minta sekali sampean juga bekerja sama mendukung para pengurus baru ini ya, biar kepengurusannya itu lancar. Dengan cara apa? Dengan cara sampean sebagai santri sampean sadar diri apa tugasnya sampean. Sampean berusaha untuk mendisiplinkan diri sendiri. Tidak usah nunggu didisiplinkan pengurus gitu loh. Sampean berusaha untuk mendisiplinkan diri sendiri, menyadari tugas sampean sebagai santri. Waktune ngaji, waktune jamaah, waktune sekolah, waktune madin, semuanya nek perlu gak usah dioprak-oprak gitu ya. Dengan sampean patuh dan dengan peraturan, sampean disiplin dengan kegiatan, itu sampean sama dengan mendukung para pengurus untuk meringankan tugas-tugas mbak pengurus, begitu nih. Jadi pengurus dan yang diurusi itu sama-sama saling bekerja sama, biar gak ada yang terlalu berat dan juga biar gak kegiatannya gak keteteran, ngoten gitu nih. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih untuk pengurus lama dan selamat bertugas untuk mbak-mbak pengurus baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.